Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saya sarankan bacalah doa ini di setiap sujud dalam sholat. Niscaya Allah lunaskan amanah hutang Anda, dengan catatan Anda tingkatkan amalia ibadahnya dengan menjauhi perbuatan buruk, serta hindari perkara-perkara pinjam meminjamkan yang condong kepada riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita masih bisa berjumpa di channel ini. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan sampaikan perihal doa di dalam setiap sujud sholat yang sering ditinggalkan, sering tidak dimanfaatkan karena sudah menjadi kebiasaan bagian dari rutinitas sehari-hari, tanpa kita sadar bahwa berdoa saat sujud dalam sholat lebih cepat pengabulannya, dan ini sangat dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manfaatkan momen saat sujud untuk berdoa apa saja, misalkan masalah hutang atau masalah kehidupan lainnya. Lalu bagaimana caranya dan doa apa yang harus dipanjatkan kepada Allah? Untuk itu simaklah tayangan ini hingga selesai. Sahabat beriman, sebelum lanjut, dengan segala kerendahan hati, bolehkan saya mengajak pemirsa untuk bergabung di channel ini dengan menekan tombol subscribe dan menuliskan doa serta harapannya di kolom komentar agar bisa kita amini bersama. Namun ada hal yang penting yang harus dipahami kalau kita ingin berdoa dan ingin hajatnya selalu diijabah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah kita dalam berdoa harus yakin bahwa doamu pasti dikabulkan, serta berprasangka baik kepada Allah, sebagaimana ada di hadis yang diriwayatkan Muslim. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa aku Allah sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika kamu prasangka baik, maka kebaikan bagimu, dan apabila prasangka buruk, maka keburukan ada padamu. Husnudzon kepada Allah hukumnya adalah wajib. Hal ini sesuai dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, bahwa berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Padahal secara nyata Allah telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Surah Al-Mu'min ayat 60. Allah juga mengingatkan bagaimana cara kita meminta pertolongan saat diuji, yaitu jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Surah Al-Baqarah ayat 45. Sebagaimana yang disampaikan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya berdoa di dalam sholat lebih dekat dengan pengabulan dari Allah Azza wa Jalla daripada berdoa di lain waktu. Dan oleh karena itu, jelaslah bagi kita kesalahan yang banyak dilakukan oleh sebagian dari kaum muslimin. Ketika mereka melakukan sholat sendiri atau berjamaah, mereka selalu mengerjakan sholatnya dengan cepat dan ringkas. Kemudian setelah salam, mereka berdoa dengan doa yang sangat panjang. Seakan-akan doa setelah sholat lebih utama dan lebih penting dibandingkan doa di dalam sholat, bahkan dengan sholat itu sendiri. Tentu saja perbuatan ini tidak benar dan sangat bertentangan dengan sunnah dan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan sholat beliau. Doa terbaik yang mudah dikabulkan ada di dalam sholat, yaitu posisi saat sujud, sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekat-dekatnya seseorang hamba dengan Robnya adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 482. Ditambahin oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adapun ketika ruku maka agungkanlah Allah, sedangkan ketika bersujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, maka doa tersebut pasti dikabulkan untuk kalian. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 479. Adapun bacaan ketika sujud sebagaimana riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
biasanya mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, kemudian mengangkat kepalanya untuk duduk. Hadis riwayat Ahmad. Dan ditambahin doa sujudnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat pada saat ruku dan sujud membaca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kemudian jangan lupa di setiap sujud dalam sholat, dalam kondisi yang mana hutangmu masih menumpuk, bacalah doa sujudnya dengan doa pelunas hutang di setiap sujud sholatmu itu. Saya sampaikan saat berdoa dalam sujud tetaplah menggunakan bahasa Arab, kalaupun harus dengan bahasa Indonesia diperbolehkan asalkan membacanya di dalam hati dan hafalkan setelah menyimak doa yang saya sampaikan ini. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aknini bifadlika amman siwak. Saya ulangi, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aknini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan halal agar terhindar dari yang haram. Perkayalah aku dengan karuniamu agar terhindar dari bergantung kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmizi nomor hadis 3563. Jadi caranya berdoa di dalam sujud sholat yang pertama, bacalah di setiap sujud di dalam sholat bacaan doa sujud dan doa pelunas hutangnya berikut ini. Yang pertama, bacalah Subhana Rabbiyal A'la, kemudian dilanjutkan Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kemudian ditutup dengan Allahumma gfini bihalalika an haramik wa aknini bifadlika amman siwak. Jadi 3 rangkaian doa itu Anda baca di setiap sujud sholat. Kemudian yang kedua, berdoa saat sujud tidak dikhususkan, saat sujud terakhir saja. Artinya, berdoalah setiap kita sujud di dalam sholat tersebut. Misalkan sholat maghrib 3 rakaat, kan ada 6 kali sujud, ya kita berdoa 6 kali di dalam sholat maghrib tersebut. Yang ketiga, ketika Anda sholat berjamaah, maka hendaklah mengikuti imam tersebut. Jangan karena dituntut berdoa di dalam sujud, Anda terlambat ketinggalan pergerakan imam. Ulangi dan ulangi terus membaca doa sujud dan doa pelunas hutangnya dalam setiap sujud sholatmu itu. Insya Allah, apa yang menjadi hajat keinginannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengabulkan doa-doamu. Semoga sholat yang Anda dirikan diterima Allah, dan yang menyimak video ini semoga Allah beri kemudahan jalan keluar setiap masalahnya, dilunaskan hutang-hutangnya, dan bahagia hidupnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.